Saya memutuskan untuk menyatakan berhenti. Akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya dengan seluruh-seluruhnya. Pembubaran Partai Komunis Indonesia dan organisasi massanya. Membubarkan Partai Komunis Indonesia pada tanggal 12 Maret 1966 yang diperkuat dengan ketetapan MPRS nomor 9/MPRS/1966. Menyatakan Partai Komunis Indonesia sebagai partai terlarang di Indonesia. Pada tanggal 8 Maret 1966 mengamankan 15 orang menteri yang dianggap terlibat gerakan 30 September 1965. Penyederhanaan partai politik. Pada tahun 1973, setelah dilaksanakan pemilihan umum yang pertama pada masa Orde Baru, pemerintah melakukan penyederhanaan dan penggabungan atau fusi partai-partai politik menjadi 3 kekuatan sosial politik. Penggabungan partai-partai politik tersebut tidak didasarkan pada kesamaan ideologi, tetapi lebih atas persamaan program. 3 kekuatan sosial politik itu adalah: 1. Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang merupakan gabungan dari NU, Parmusi, PSII, dan PERTI. 2. Partai Demokrasi Indonesia (PDI) yang merupakan gabungan dari PNI, Partai Katolik, Partai Murba, IPKI, dan Parkindo. 3. Golongan karya. Penyederhanaan partai-partai politik ini dilakukan pemerintah Orde Baru dalam upaya menciptakan stabilitas kehidupan berbangsa dan bernegara. Selama masa Orde Baru, pemerintah berhasil melaksanakan 6 kali pemilihan umum, yaitu tahun 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997. Dalam setiap pemilu yang diselenggarakan selama masa pemerintah Orde Baru, Golkar selalu memenangkan pemilu. Pada pemilu 1997 yang merupakan pemilu terakhir masa pemerintahan Orde Baru, Golkar memperoleh 74,51% dengan perolehan 325 kursi di DPR. Kemenangan Golkar yang selalu mencolok sejak pemilu 1971 menguntungkan pemerintah yang perimbangan suara di MPR dan DPR didominasi oleh Golkar. Keadaan ini telah memungkinkan Soeharto menjadi Presiden Republik Indonesia selama 6 periode. Karena pada masa Orde Baru presiden dipilih oleh anggota MPR. Selain itu, setiap pertanggungjawaban, rancangan undang-undang, dan usulan lainnya dari pemerintahan selalu mendapat persetujuan MPR dan DPR tanpa catatan. Peran ganda, dwi fungsi ABRI. Orde Baru menempatkan militer sebagai pemain sentral dalam perpolitikan melalui doktrin dwi fungsi ABRI. Selain menjadi angkatan bersenjata, ABRI juga memegang fungsi politik, menjadikannya organisasi politik terbesar di negara. Timbulnya pemberian peran ganda pada ABRI karena adanya pemikiran bahwa TNI adalah tentara pejuang. ABRI diantaranya yakni ketetapan MPR, yaitu sejak TAP MPRS nomor 2 tahun 1969 hingga TAP MPR nomor 4 tahun 1978. Pengukuhan peran ABRI sebagai kekuatan sosial politik ditegaskan dalam Undang-Undang nomor 20 tahun 1982 yang disebutkan bahwa prajurit ABRI bertindak selaku dinamisator dan stabilisator. Sistem ini memancing kontroversi di tubuh ABRI sendiri, karena masuknya sosial politik akan mengurangi waktu mempelajari strategi militer. Dalam hal kekuatan ABRI juga lemah dibandingkan negara Asia Tenggara lainnya. Saat itu hanya ada 553.000 prajurit ABRI. Angka ini mencakup
0,15% dari total populasi, sangat kecil dibanding Singapura, yaitu 2,6%, Thailand 0,47%, dan Malaysia 2,6%. Selain itu, peralatan dan perlengkapan yang dimiliki juga sedikit, hanya memiliki 100 tank besar dan 160 tank ringan. Pedoman penghayatan dan pengawalan Pancasila atau Eka Prasetya Pancakarsa. Hal ini bertujuan untuk memberi pemahaman kepada seluruh lapisan masyarakat mengenai Pancasila. Semua organisasi dilarang untuk menggunakan ideologi selain Pancasila. Bahkan dilakukan penataran P4 untuk para pegawai negeri sipil atau PNS. Tanggal 7 Indonesia kembali menjadi anggota PBB. 1. Indonesia kembali menjadi anggota PBB pada saat Indonesia keluar dari PBB tanggal 7 Agustus 1965. Indonesia terkucil dari pergaulan internasional dan menyulitkan Indonesia secara ekonomi maupun politik dunia. Keadaan ini kemudian mendorong Indonesia untuk kembali menjadi anggota PBB berdasarkan hasil sidang DPR GR. Pada tanggal 28 September 1966, Indonesia resmi aktif kembali menjadi anggota PBB. Pemulihan hubungan diplomatik dengan Malaysia dan Singapura, dan pemutusan hubungan dengan Tiongkok. Pada tahun 1965, terjadi konfrontasi antara Indonesia dengan Malaysia dan Singapura. Untuk memulihkan hubungan diplomatik, dilakukan penandatanganan perjanjian antara Indonesia yang diwakili oleh Adam Malik dan Malaysia yang diwakili oleh Tun Abdul Razak pada tanggal 11 Agustus 1966 di Jakarta. Pemulihan hubungan diplomatik dengan Singapura melalui pengakuan kemerdekaan Singapura pada tanggal 2 Juni 1966.